apa yang dilakukan oleh tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini untuk meningkatkan partisipasi politik dari anak muda, kemudian juga agar muda itu kemudian pilihan politiknya itu adalah ke Ganjar Mahfud. Gitu. Karena mungkin tadi aku agak melengkapi ya, jadi ada satu survei juga itu. Bisa aja. Udah pernah di survei belum partisipasi politik anak muda ini? Tinggi, Bro. Tinggi ya? Tinggi, Oh, tinggi. jadi antusias mereka ya? Antusias mereka. Mereka banyak yang antusias. Terutama kalau keluarganya memang antusias ya. Oh. Ya kalau keluarga antusias, mereka antusias. Bro. Tapi- Karena nggak mungkin mereka antusias sendiri. Jadi tiba-tiba, Assalamualaikum Pak Ma, pemilihan umum. Itu lama panggil kita itu gue nggak ngerti. Tapi korelasi dengan partai politik, pilihan mereka? Pilihan gini, anak-anak muda ini menariknya adalah kalau di partai politik ya. Mereka memang belum se-concern capres. Sebetulnya ini fenomena Indonesia sih. Iya. Indonesia itu memang lebih concern milih capres-cawapres dibandingkan partai politik. Makanya banyak partai politik mengandalkan caleg-calegnya itu. Nah, anak-anak muda ini yang penting mereka datang dulu aja. Sebetulnya kerepotan tertinggi dari pemilu di Indonesia yang paling rendah itu DPD, Bos. Oh, DPD ya? DPD tuh. Dewan Perwakilan Daerah. Ya, satu, sampai hari ini juga masih belum ngeh tentang fungsi-fungsi DPD, terus orangnya kebanyakan banget kan gitu. Akhirnya kita terjebak memang tergantung dari popularitas si orang itu juga gitu. Tapi kalau partai politik memang akhirnya kesukaannya yang pertama PDI Perjuangan, terus kemudian ada Golkar, ada Gerindra, ada PKS. PKS ini tinggi juga di kalangan anak muda. Demokrat, PKB ya. Justru ini kan yang lagi agak deg-degan nih dua partai bawah nih, nggak tahu nih gue sekalian tanya sama lo ya. PAN sama P3 tuh di kalangan anak muda tuh gimana ya? Karena mereka tuh rendah dan kemudian PAN baru ditinggal tokohnya Amin Rais, kemudian P3 waktu itu hampir aja nggak lolos threshold tuh. Sementara ini saingannya banyak kan, ada Perindo yang mulai naik, ada PSI yang mulai naik. Nah lu melihat PAN dan P3? Enggak. Ini harus saya intervensi pertanyaan itu. Iya, sorry, gue kayak karena, host nih soalnya. Iya, Mohon maaf ya. karena PAN itu di koalisi lain. Nah, ini kalau dia jawab nanti PAN akan turun, ini karena nggak satu koalisi, dia bilang, P3 akan naik, wah ini karena P3 dukung Ganjar. Oke. Jadi serba salah dia kan. Tapi kalau dia bilang misalnya P3 itu akan turun, nanti orang P3 gimana sih teman satu koalisi, kamu ini bukannya tim pemenangan muda Jadi ikut itu terjebak juga ya? terjebak dia. Jadi tolong Anda Maaf. tolong Anda sebagai narsum tuh jangan memberikan pertanyaan yang menjebak. Sorry. gitu. Mohon maaf. Udah ya, Bro ya? Sedikit lagi ya. Aji, jadi apa yang dilakukan oleh tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini untuk meningkatkan partisipasi politik dari anak muda, kemudian juga agar muda itu kemudian pilihan politiknya itu adalah ke Ganjar Mahfud. Gitu. Karena mungkin tadi aku agak melengkapi ya, jadi ada satu survei juga itu sebenarnya bukan survei spesifik ke politik, tapi survei bagaimana anak muda itu memilih apapun, memilih baju, memilih apapun gitu ya. Ternyata anak-anak muda Gen Y dan terutama Gen Z itu makin tinggi bahwa pemilihannya mereka terhadap sesuatu itu sangat di-influence oleh temannya. Jadi udah bukan lagi orang tuanya, gitu. Dan itu ternyata juga berkaitan dengan politik juga, gitu. Nantinya capresnya, partainya, gitu. Itu tergantung dia temannya itu milih apa. Atau kalau anak-anak muda sekarang ada sebutannya FOMO, gitu kan, fear of missing out, gitu. Dan ini kan yang bener tuh, kayak tadi tuh gue bilang. Mungkin nanti dari temennya dia nanya bapak ibunya, jadi itu bapak ibunya temannya. jadi friend get friend lah. Gitu. Friend get friend. Jadi ini yang kayaknya nggak ada di pemilu 2019 FOMO ini. Jadi tren FOMO ini kan baru ada sekarang di 2024 kan gitu. Jadi anak-anak muda yang kayak wah kalau gua nggak milih dia, gua nggak jadi bagian dari grup teman gua nih karena teman-teman gua milihnya dia semua gitu. Nah, jadi itu yang ingin coba kita grab juga lah ya gitu. Jadi gimana caranya anak-anak muda itu enggak, Grab tuh kan bahasa Inggris bro, bukan produk. Sorry. Ya masa dulu ini yang perlu kita Gojek kan nggak begitu dia ngomongnya. Ini perlu kita Grab gitu. Ini yang perlu kita ojol. Jangan nyebut grup, jangan nyebut brand, ya, jangan nyebut merek. Kan gue selalu baca gue. Apa kata produser gue baca. Ini nggak apa-apa nih bahasanya begitu. Sorry. Bahasa anak muda seperti itu. Jadi bahasa anak muda. Jangan tulis-tulis yang salah-salah. Gue jadi kejebak deh. Terus bro, terus? Ya, jadi supaya anak-anak muda ini jadi merasa bahwa oh iya, memang tadi yang seperti yang kita bilang Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dekat banget dengan anak-anak muda dan teman-temannya pun itu juga sudah terkorelasi dengan
Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Kira-kira itu sih. Jadi berarti yang masuk nih dalam tim pemenangan muda nih syarat pertamanya harus gaul dong ya? harus dong. muda. Ya, harus muda dan gaul. Ya kalau muda nggak gaul gimana kan? Di kamar ya nggak punya teman gitu. Friend get friend. Gimana dia kemudian langsung nggak bisa masuk. Gue nggak bisa masuk. Ya, tapi kalau kan untuk pemilik lembaga survei kan nggak ada batasan umur, nggak ada batasan umur, ya kan? Maksudnya pemilik lembaga survei dibatasi hanya sampai 56 mau pensiun dong ntar lagi kan? Nggak bisa, boleh aja itu enaknya jadi punya lembaga survei bro. Iya kan gitu. Tapi nih tentu kita berharap ya pemilu 2024 pemilu keseluruhan lah, pilek mau pilpres berjalan dengan baik ya, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil ya, setuju begitu ya? Ya setuju. Nah, supaya begitu gimana? Nah, sebelum ini lo mau closing ya? Gue mau nanya closing dulu sama lo boleh nggak? Oh ya apa-apa. Ini baru kali ini host ditanya ini. Itu kan sekarang lagi musim politik ya bro ya? Iya. Itu kan sering sekali kita mendengar ada calon-calon boneka. Iya. Itu ya sebabnya lo nggak pernah bawa boneka lo lagi. Takut menyinggung calon boneka. calon tertentu ya? Calon boneka ya. Iya, ini biar Jawab dulu bro. Enggak, ini biar nyambung sama pemirsa. Jadi saya tuh juga seorang ventriloquist ya, yang suka main pakai boneka gitu. Apa namanya bro? Ventriloquist. Ventriloquist. Seninya ventriloqui. Nah, jadi nggak ada hubungannya kenapa nggak bawa lagi, karena host ini nggak perlu bawa boneka bro. Oke. Ya, kan? Ini misalnya nih, misalnya sekarang gue boneka lo ya, gue ngomong-ngomong ini doang nih, terus lo yang ngomong lo gimana coba? Oke. 1, 2, 3 ya. Saya senang sekali ada di sini. Saya Henry Satrio. Saya yakin Pak Prabowo nonton acara ini. Hai Pak. Itu sorry. Ini apa bonekanya main sendiri bro. Gerak sendiri gitu. Bonekanya inisiatif. Ternyata jadi boneka itu susah. Ini satu sendiri. Thank you bro. Enggak, ini tadi Aji belum ada ya. Kita tadi ngomongin juga kan Pak Prabowo nomor 2 ya. Artinya kami berdua ada kesalutan lah dengan Pak Prabowo. Justru kesalutan itu menimbulkan pertanyaan kenapa mesti Gibran? Kan ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, banyaklah pilihan sehingga nanti kalau Pak Prabowo ternyata yang menang, orang juga kagum. Wih, hebat loh, dari tadinya kalah-kalah akhirnya menang. Nanti kalau seandainya ini menang, orang wah, menangnya ya jadi orang nanti berduga-duga gitu kan. Orang boleh dong menduga-duga kan nggak dilarang kan? Nggak apa-apa, boleh. Nggak dilarang kan oleh undang-undang kan? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa kan ya bro ya? Nggak, ini soalnya kan ada Dewan Pers ini, enak men. Kalau podcast biasa tuh ITE soalnya. Karena ini media jadi aman nih. Undang-undang pers. Ji, tentu kita pengen pemilu ini, pilpres ini langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kalau kata Prof. Ikrar Nusa Bakti itu ada kesetaraan juga gitu ya. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini secara khusus dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud secara umum? Ya. Kalau dari TPM jelas karena kita tadi akan punya relawan yang akan tersebar di kota-kota, ya kita akan mengawal itu gitu ya. Kita memastikan bahwa pemilu ini benar-benar berlangsung jujur dan adil, transparan, semua orang bisa mengerti dan berjalan sebagaimana mestinya gitu. Dan kita juga membuka secara kalau TPN secara umum gitu ya, kita juga membuka banyak call center gitu kan. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya melihat ada yang tidak baik atau ada yang salah gitu, foto aja, viralin gitu. Apalagi kita kan anak muda kan selalu semangat gitu kan. Ya? Apa? Takut ada yang curang juga sebagai anak muda. Namanya kalau kita lagi main bola mas, gitu. Kan pasti ada aja yang nyerengkat, ada yang coba-coba buat sliding lah, coba-coba buat protes sama wasit gitu kan. Gitu. Nah jadi kita ya kayak main bola aja lah. Gitu. Kita laporin aja kalau misalnya ada Pak wasit nih ada yang. Ya, tapi kan kalau di bola gitu. Bro ya, ini ada yang curang. Tapi gol udah terjadi, VAR oke, lu mau lapor di mana? Apa yang harus dilakukan? Dia langsung jam gitu kan. Ini. Jadi maksud gua, kecurangan itu harus dicegah sebelum pertandingan berlangsung. Kalau pertandingan berlangsung udah keburu gol dan VAR bilang oke, nah ini yang repot bro. Biasa kalau VAR kan lebih bisa ini dong, bisa lebih jujur hasilnya. Justru wasitnya dari awal ini yang harus benar-benar. MU itu ketolong VAR terus men. Lo lihat aja tuh. Aduh. Jadi emosi saya ini kalau ngomongin MU ini. Baiklah Bung Hensat, jadi saya panggil Bung aja nih kalau ngomongin bola kan Bung Hensat kita. Terima kasih. Kita sudah dulu cewek-cewek kita Bung Hensat ya. Senang sekali ada Henry Satrio di sini. Waduh, suasana menjadi sangat meriah sekali. Sukses selalu untuk kanal YouTube-nya.
Kalau Oke. kedai kopi saya nggak perlu bilang lagi sukses karena udah sukses ya, udah di mana-mana kedai Insyaallah. kopi Amin, ya. amin, amin. Dan Boleh mudah-mudahan kan ya amin nggak apa-apa dong. Ya, boleh. Harus agak panjang nih. Amin. Amin. Inya banyak. pokoknya Kontrak. Ingat kontrak. pokoknya tenang, pokoknya lepas dari cawe-cawe ini kontrak tetap aman. Amin. Ya, Terima kasih Wel Ya. diundang. Ya. Terima Thank kasih you, Pak Suara Dika. Iya, terima kasih ya sudah hadir di Thank you. sini Thank you ya. sudah diundang. Saksikan terus cawe-cawe bersama saya Iwal Sastra. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ya. Thank you bro. Thank you Mas Imal.